Selanjutnya kami panggil Al-Ukht Yulia Najeges. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Naam, afwan, suaranya kecil banget. Mungkin bisa didekatkan ke mikrofon. Ya. Saya ingin bertanya Ustadz, sudah kedengaran Ustadz? Afwan, suaranya bisa dideketin ke mic-nya biar lebih keras. Yes. Ya. Kedengaran Ustadz? Ya. Gini Ustadz, saya ingin bertanya. Kita itu kan roda kehidupan itu kan tidak selalu ada di atas ya Ustadz. Ya. Mungkin saat ini roda kehidupan saya ada di bawah Ustadz. Dan itu menurut saya berat sekali. Saya ingin bukan pencerahan sih Ustadz, saya ingin motivasi kekuatan Ustadz, gimana caranya saya bisa menghadapinya agar saya tidak iri ataupun penyakit hati lainnya kalau melihat orang lain tuh ada di atas saya Ustadz. Subhanallah. Terus juga gimana sih Ustadz biar sabar kita tuh benar-benar sabar karena Allah, bukan karena ada masalah aja gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Ya. Makanya orang yang jujur sama Allah itu dia akan menerima Allah dalam semua keadaan. Kenapa? Karena kan as-sidqu ma'allah, kejujuran kita sama Allah itu adalah bentuk dari kejujuran, keikhlasan kita dan tawakal kita sama Allah. Artinya, ana yakin Allah tuh Maha tahu dengan yang terbaik buat ana. Dan ana tahu bahwasanya semua yang menimpa ana pasti ada hikmahnya. Kalau ana sedang di bawah, ana sedang dihapuskan dosanya. Jadi kita kondisi ekonomi di bawah, sejauh kita tuh sedang diangkat derajatnya dengan kita bersabar, dengan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diampuni dosa-dosa kita. Karena musibah itu sampai jarum atau duri yang menusuk kita, itu jadi penghapus dosa, pengangkat derajat. Jadi kalau keimanan anti benar sama Allah, anti akan yakin Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu paling pengasih di antara yang mengasihi. Dan kondisimu sekarang adalah kondisi yang paling ideal buat engkau. Tapi kan kita kadang-kala di awal tadi yang sebutkan, kita merasa kok kayaknya ada yang salah ya. Kenapa kok aku seperti ini? Enggak. Engkau butuh itu. Yang kedua, yang membuat kita sabar ya. Ketika kita tahu bahwa kehidupan ini bukan tempat tinggal kita sebenarnya. Bentar lagi kita pergi. Dan tidak ada kondisi yang terus-terus seperti itu. Kita nggak akan melihat orang tertawa seharian full. Sekali-kali dia tertawa. Mungkin dia nanti cemberut. Nanti dia bersedih. Itu kehidupan. Nggak semua orang yang kau lihat semuanya sehat sekarang itu. Bisa jadi besok sakit. Dan yang kita lihat orang-orang yang sakit bisa jadi yang sakit besok sembuh, yang sembuh besok sakit. Ini kehidupan. Jadi tatkala engkau tahu hakikat kehidupan, engkau akan tenang. Badai pasti berlalu. Bentar lagi akan berlalu sebenarnya. Kemudian yang ketiga, engkau lihatlah kepada yang di bawahmu. Untuk menghilangkan tadi penyakit hasad, iri, ya. Melihat fulan lebih baik dari engkau. Lihat kepada yang di bawahmu. Ada banyak yang berada di bawahmu. Hanya kita itu suka melihat ke atas. Anak kadang-kala mencari sesuatu di toko ya, toko online ya. Kemudian kelihatan ini. Oh, bagus gitu ya Allah. Ya Allah. Ini merusak hati ya Allah. Akhirnya anak cari yang anak mau. Anak butuh ini. Tapi kalau kita suka melihat-lihat ke yang di atas, kita akan hidup dalam penderitaan. Maka anti lihat kepada yang di bawah. Allah melarang nabinya untuk melihat kepada itu orang-orang kaya yang dikasih kenikmatan dunia.
Nabi juga memerintahkan kepada umatnya, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawahmu. Lihat kepada yang di bawahmu. Jangan melihat kepada yang di atasmu dalam urusan dunia ini. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah alaikum. Karena itu akan lebih membantu kalian, lebih pantas buat kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat Allah tuh banyak. Tapi kalau kita melihat kepada yang di atas, kita lupa dengan jari kita. Kita lupa dengan nikmat mata kita. Kita lupa dengan nikmat lisan kita. Nih ukhti yang bertanya bisa ngomong tuh. Itu nikmat Allah. Berapa banyak orang yang bisu. Nggak bisa ngomong. Artinya ketika engkau melihat yang di bawahmu lebih susah dari engkau, lalu engkau melihat kepada nikmat yang Allah berikan kepadamu. Engkau masih punya jari, kalau jarimu lengkap 10. Engkau masih kedua mata yang dengannya engkau bisa melihat. Engkau masih punya 2 telinga yang dengannya engkau mendengar. Dan engkau punya hati yang dengannya engkau tidak gila. Nikmat Allah banyak. Maka dengan cara seperti itu insya Allah engkau akan sabar. Dan akan bersyukur. Bukan hanya sabar, naik tingkatnya bersyukur. Ketika di bawah, bersabar plus syukur. Kemudian nasihat salah seorang dari kalangan salafus salih mengatakan, idza ra'aita man nafasaka fid dunya. Kalau engkau melihat ada orang yang menyaingimu dalam urusan dunia, engkau nggak usah bersaing sama dia dalam urusan dunia. Fanafishu fil akhirah. Saingi dia dalam urusan akhirat. Anda lihat dia sholatnya berapa rakaat? Oh cuma 17. Yang wajib doang. Ana harus 40 rakaat. 11 tahajud, kemudian 12 sholat rawatib. Itu termasuk bentuk kita bersaing sama dia. Melihat dia sudah hafal juz amma. Ana sama juz amma juga. Ana harus tambah juz tabarak umpamanya. Jangan malah kita ikut arus dalam persaingan duniawi. Enggak. Urusan akhirat yang kita cari. Hada wallahu alam. Bisawab. Nah.